Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya Tuhan, Engkaulah kerinduan kami. Oh Mesias, Engkaulah sumber pengharapan yang sejati. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 76 bait yang pertama. Saudara terkasih, minggu ini kita memulai rangkaian Advent masa penantian kita bersama. Kita akan memaknai pengharapan di dalam janji yang kekal bersama dengan keluarga kita masing-masing. Marilah menantikannya dengan mempersiapkan diri meski di tengah pandemi dan situasi yang tidak layak, penuh ketidakpastian. Akan tetapi, di dalam pertobatan diri dan kerendahan hati, kiranya Tuhan yang melayakkan setiap pribadi. Roma pasal 15 ayat 13. Allah sumber pengharapan
memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ibadah Advent yang pertama ini berlangsung di dalam terang kasih setia Tuhan yang perjanjiannya kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus Sang Terang Dunia menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Gelap. Semua terasa gelap. Hidup ini terasa berat untuk aku teruskan. Apalagi yang akan terjadi? Semua terasa begitu gelap dan pekat. Penghasilan tidak menentu, walaupun aku sudah berjuang. Dari pagi hingga malam, di tengah tebaran debu jalanan. Namun semua seakan tiada arti. Bahkan aku serasa berjalan seorang diri. Seakan aku telah lepas, walaupun masih bernafas. Aku buta, meski mata masih terbuka. Adakah harapan bagiku? Tuhan, izinkan aku melihat cahaya kasih-Mu secercah saja. Itu cukup bagiku untuk percaya. Tuhan, secercah saja cahaya-Mu, secercah pandu bagi langkahku. Bapak, Ibu, dan Saudara, lilin Advent pertama yang telah kita nyalakan
menjadi simbol tekad kita untuk teguh dalam pengharapan sambil menantikan cahaya kasih Allah yang memulihkan. Mari bersama membangun rasa percaya di tengah pandemi dan juga berbagai tekanan hidup pribadi. Kita percaya bahwa belas kasih Allah bukan semata janji yang telah silam, melainkan sebuah kenyataan yang pasti akan tergenapi meski di tengah hidup yang kelam. Marilah jemaat terkasih, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan turun ke tengah-tengah kami, sungguh gunung-gunung goyang di hadapan-Mu bagai api yang menyala-nyala, dan membuat air mendidih berbuih-buih. Bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu karena kedahsyatan yang teramat besar. Kami sadar bahwa sesungguhnya Engkau murka, sebab kami berdosa, hidup kami bercela terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Kami sadar bahwa kami habis lenyap di hadapan tahta-Mu yang maha kudus. Janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Pandanglah kiranya kami sekalian umat-Mu yang lemah dan mengharap belas kasih Allah. Ampunilah kami. Firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 7-8 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia di dalam kasih Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan, agar pengharapan itu bertunas dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang, Engkaulah sang surya kebenaran, surya kehidupan kami. Maka kiranya terang firman itu boleh juga menyinari dan terus membuat pengharapan yang bertunas itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah tunas kebenaran, Engkaulah sumber pengharapan kami, dan biarlah hidup kami di masa-masa penantian minggu-minggu Advent ini boleh kami arahkan di dalam terang kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguasai kehidupan kami dan menyapa kami secara pribadi di masing-masing hati dan ruang kehidupan kami di saat ini. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami membuka hati dan jiwa kami, Roh-Mu yang boleh menguasai, memimpin dan menerangi kehidupan kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, surya kebenaran, kami berdoa. Amin.
Saudara, pembacaan firman Tuhan pada minggu Advent yang pertama, mari kita memperhatikan dan membuka Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Markus pasalnya yang ke-13. Kita perhatikan ayat 24 sampai 37. Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita juga senantiasa hidup di dalam perkataan dan firman-Nya yang tidak akan pernah berlalu, sekalipun langit dan bumi akan berlalu. Namun biarlah kita hidup sebagai anak-anak yang terus memberlakukan firman dan kebenaran di dalam pengharapan yang benar. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengharapan sering dikaitkan orang dengan mimpi dan angan-angan. Pengharapan seakan membawa seseorang tidak berpijak pada kenyataan dan selalu membayangkan sesuatu yang ideal, sesuatu yang dirindukan dan dimimpikan. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sadar atau tidak, kehidupan manusia berpijak dengan pengharapan. Sekalipun ada banyak kontradiksi yang terjadi di seputar pengharapan, karena tidak jarang juga banyak orang atau termasuk di antara kita mendapat janji dan pengharapan yang palsu. Istilah yang juga belakangan ngetren adalah PHP. Namun saya ingin mengangkat sebuah kisah Bapak Ibu dari sebuah keluarga di Thailand. Apalagi ketika kita di masa-masa Advent sampai Natal nanti masih berpijak pada penghayatan keluarga. Tema kita adalah keluarga berkat, keluarga damai. Maka bagaimana pengharapan itu tetap juga muncul dan bertumbuh di dalam keluarga. Keluarga di Thailand ini Bapak Ibu dan Saudara berharap bahwa anak kecil, anak kedua mereka yang mereka kasihi dan sayangi akan dapat memperoleh kesempatan untuk hidup jauh lebih baik. Bahwa kisah ini bermula dari anak kedua mereka yang tadi telah saya katakan, yang bernama Ains. Anak yang lucu, putri yang cantik ini, oleh karena suatu keadaan dia menderita penyakit kanker otak yang sangat serius, bahkan juga yang mungkin kasus yang jarang ditemukan, sehingga pada usia 2 tahun anak ini harus meninggal dunia. Segala upaya, segala tindakan telah juga dilakukan, operasi demi operasi juga telah dijalani oleh bayi mungil ini. Namun ada satu pengharapan yang tetap tersimpan di dalam hati, khususnya kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang ilmuwan yang terkenal di negara Thailand. Dia mempelajari banyak hal, bahkan termasuk juga sel kanker dan juga penyakit yang mengidap anaknya Ains ini. Hingga satu kali ketika semua usaha telah mereka lakukan,
pengharapan itu muncul ketika mereka mencoba untuk mengabadikan anaknya di dalam sebuah tabung es. Dan betul Bapak dan Saudara, kisah Eins ini menjadi sebuah kenyataan orang pertama di Asia yang dibekukan, sekaligus juga orang termuda yang dalam pengharapan sang bapak ketika nanti puluhan tahun ilmu pengetahuan, terkhususnya ilmu medis semakin berkembang, maka anaknya beroleh kesempatan untuk sembuh. Seakan mungkin pengharapan ini tidak berpijak pada kenyataan atau juga bahkan tentang kematian yang sudah menjemput anaknya, apalagi kalau mau dikaitkan soal iman. Terlebih di Thailand sana, mereka sebagai masyarakat Buddha, mereka menghayati bahwa jiwanya yang sudah bebas itu terikat oleh kepulihan dan pengharapan orang tuanya. Namun disitulah justru ada pengharapan, atau bahkan kita bisa bicarakan ini soal iman yang seringkali ditolak belakang, seringkali dibenturkan dengan ilmu pengetahuan, namun keluarga ini justru berharap di sana. Dan ternyata pengharapan itu juga membawa semangat untuk keluarga ini terus melakukan banyak hal, bahkan membuat kenangan dan memori dengan harapan dan keyakinan bahwa kelak putri mungilnya akan dapat melihat semua cinta dan perjuangan mereka. Bahkan kakaknya yang pertama yang bernama Matrix, dia pun belajar dengan sungguh-sungguh dan berniat suatu hari dia akan tergabung dalam tim yang bisa membuat adiknya hidup kembali. Saudara-saudara, kisah ini bukan hanya sebuah imajinasi dan ilustrasi belaka, namun adalah sebuah kenyataan dan sebuah kisah yang mengguncangkan. Termasuk juga kisah ini kalau Bapak Ibu Saudara yang berlangganan Netflix boleh melihatnya, bahwa kisah ini diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang berjudul Hope Frozen. Apa artinya Bapak dan Saudara? Pengharapan itu sekalipun jauh dari kenyataan, sekalipun mungkin berbicara tentang angan-angan, tetapi justru pengharapan adalah soal kehidupan. Pengharapan berbicara soal perjuangan, pengharapan justru membawa sebuah kerinduan dan sebuah upaya yang akan terus dipertahankan, yang akan juga terus dilakukan, bahkan segala daya, segala upaya akan dijalankan sekalipun entah sampai kapan. Namun disitulah pengharapan menjadikan seorang manusia hidup dan bernyawa. Sebagaimana keyakinan kita bahwa pengharapan itu berpijak pada kehidupan, maka hari ini juga di tengah segala kondisi dan keadaan yang mungkin membuat kehidupan kita seakan terguncang, Bapak Ibu dan Saudara, terkhusus pandemi yang mungkin berkepanjangan serta kita belum tahu kapan akhirnya dan harus sampai kapan kita melakukan setiap rutinitas dan aktivitas kita secara terbatas. Kembali di hari ini, Minggu Advent yang pertama, menyapa dan menyala buat kita semua. Di dalam tradisi kekristenan Bapak Ibu, Minggu Advent yang pertama disebut sebagai Minggu Pengharapan, dan lilin yang telah kita nyalakan juga adalah Hope Candle, lilin pengharapan. Bahwa di hari ini pengharapan itu juga menjadi sebuah tunas. Dan kita percaya bukan hanya bicara soal Advent pada hari ini yang kita rayakan, tetapi pengharapan itulah juga yang membuat karya Allah nyata, baik bagi bangsa Israel maupun bagi kehidupan kita di hari ini. Oleh karena pengharapan itulah, maka Allah memberikan janji tunas Daud yang akan bertumbuh dan akan menjadi sebuah penggenapan janji dan pengharapan bagi kaum keturunan Abraham. Dan kita melihat juga bahwa pengharapan itu telah dinyatakan ketika Kristus lahir ke dunia. Dan masa-masa ini kita masih menantikan dan kita menyongsong, menyiapkan juga hati kita untuk pengharapan itu terus menyala, untuk pengharapan itu terus juga menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Sekalipun Israel tidak merespon akan pengharapan itu, namun pengharapan juga menjadikan kita untuk melihat
bagaimana di dalam bacaan tadi Markus 13 untuk tetap berjaga-jaga, bahkan menghidupi iman dan merespon anugerah. Sebab kita percaya bahwa Allah telah hadir, Kristus telah lahir, dan kita telah percaya di dalam kuasa keselamatannya. Maka kembali Advent yang pertama juga mengajak kita untuk tetap berharap sampai kepada kedatangannya. Sekalipun seringkali kedatangan Tuhan digambarkan dengan banyak hal yang menakutkan, seringkali juga orang dan bahkan gereja, termasuk juga GKI, mungkin jarang untuk membicarakan hal tentang akhir zaman, bagaimana kita tetap berharap dan menanti-nantikan akan Tuhan, sehingga seringkali gambaran tentang akhir zaman itu adalah sebuah ketakutan, adalah sebuah kengerian. Dan kalau kita membaca sepintas lewat bacaan Markus 13 ini, juga mungkin yang akan tergambar seperti tadi Tuhan Yesus mengatakan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan ada banyak tanda-tanda alam lainnya. Tetapi kalau kita mengaitkan pengharapan Israel pada zaman dahulu kala dengan pengharapan kita di hari ini, bukankah sebenarnya pengharapan itu kembali menyapa akan kehidupan kita? Bukankah pengharapan itu juga menjadikan kasih Allah nyata di dalam dunia ini bagi saudara dan saya? Maka seharusnya kita menyalakan pengharapan itu sekalipun di dalam kondisi kenyataan yang tadi jauh dari angan-angan, seakan pengharapan itu hanya sebuah mimpi dan sebuah halusinasi semata. Namun justru karena pengharapan di dalam iman berpijak pada kehidupan, maka pengharapan yang kita nyalakan biarlah menjadi pengharapan yang penuh dengan kasih, keyakinan, dan juga sukacita. Sebab dahulu Allah juga telah menyapa manusia, Allah datang untuk menyelamatkan dunia, maka demikian juga mengisi hari-hari ini menyongsong dan terus menantikan Tuhan. Bahkan selama kita bernyawa, bagaimana kita hidup untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka hidup menantikan dan berharap kepada Tuhan seperti halnya tunas yang bertumbuh. Sekalipun diterpa akan berbagai macam persoalan, ada banyak terik, ada banyak gangguan, tetapi tunas ini berharap dan akan terus bertumbuh, sebab dia tahu bahwa di dalam dirinya ada sebuah nilai, ada sebuah pengharapan besar, ada sebuah keyakinan yang harus terus ditumbuhkan. Sebab apa yang Tuhan Yesus sampaikan, Bapak dan Saudara, pengharapan itu bukan berbicara soal ketakutan. Kebanyakan kita memang kemudian seakan saat ini menjadi takut untuk berharap, karena mungkin ada banyak kenyataan dan persoalan hidup yang mengecewakan kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan di dalam Markus 13 tadi, sesungguhnya jawaban Tuhan Yesus adalah ketika topik yang dibicarakannya tentang bersama dengan para murid tentang kokoh dan megahnya bangunan bait suci yang menjadi gambaran pengharapan orang Israel, pengharapan yang materialis, pengharapan yang bendawi, Bapak Ibu dan Saudara. Belum juga ketika mereka berbicara bahwa semua tanda-tanda itu, semua pengharapan orang Israel tentang didirikannya kembali kerajaan Israel sehingga mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi lagi-lagi pengharapan orang Israel berbicara tentang hal-hal yang manusiawi. Dan justru Tuhan Yesus di Markus 13 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan sehingga tidak satupun batu akan terletak di atas batu yang lain. Kalau bagi orang Israel saat itu pasti adalah gambaran yang sangat mengerikan, simbol kemegahan tahta Daud, sekaligus juga simbol kebesaran rumah Tuhan hancur. Mungkin hari ini kita juga merasakan bahwa banyak kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, ataupun juga pengharapan-pengharapan kita yang kita kaitkan di sana. Atau juga bahkan ketika ibadah kita, semua seakan hancur, Bapak Ibu dan Saudara. Seakan kita tidak bisa melakukan semuanya dengan leluasa, dengan merdeka, dengan biasa. Bahkan ada banyak hal yang selama ini dengan mudah kita lakukan, saat ini penuh dengan keterbatasan, sangat sulit. Bahkan juga anak-anak kehilangan keceriaannya, bermain satu dengan yang lain. Seakan kita tidak bisa lagi berharap, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itulah orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaannya. Karena barangkali
selama ini pengharapan kita bukan terletak pada Tuhan, sang sumber kehidupan itu, tapi pada hidup kita sendiri. Di hari inilah, Minggu Advent yang pertama, Tuhan ingin memurnikan pengharapan itu. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak hanya berhenti berbicara sampai di situ. Di ayat ke-30 Tuhan mengatakan, dan 31, langit dan bumi juga akan berlalu. Ingin menunjukkan bahwa bukan hanya bangunan-bangunan manusia, bangunan-bangunan kehidupan kita, tetapi sesuatu yang sangat besar pun juga mungkin akan berlalu. Semua akan berganti. Pengharapan-pengharapan semu mungkin juga akan berlalu dalam kehidupan kita, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu, dan terlebih karena janjinya digenapi. Sehingga masa-masa Advent adalah masa penggenapan dan masa penantian akan janji Tuhan. Sekalipun seringkali ketika berbicara tentang waktu dan masanya, banyak orang berspekulasi. Tuhan tidak ingin kita jatuh hanya dalam hitung-hitungan dan spekulasi, atau bahkan melahirkan ketakutan demi ketakutan tadi. Tetapi tetaplah berharap, karena pengharapan itu kemudian memanggil kita untuk bertumbuh, berjaga-jaga, dan terlebih secara spesifik berbicara tentang bertunas, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kemudian menyampaikan tentang perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Justru pohon ara menjadi pohon yang tetap dapat hidup di 4 musim, dan salah satunya ketika musim dingin yang sangat mencekam. Musim dingin yang juga menggambarkan situasi yang tidak damai, tidak tenang. Tetapi di sanalah dia bertahan, sehingga ketika tunasnya mulai bertumbuh, ranting-rantingnya tadi mulai melembut dan melunak, sehingga tunasnya mulai keluar, menjadi tanda bahwa musim panas akan segera datang. Kebekuan itu telah mencair dan kehidupan baru mulai bertumbuh. Demikian juga Tuhan ingin mengajak kita di Minggu Advent yang pertama ini mengawali segala rangkaian penantian kita. Ada banyak hal yang mungkin mulai membuat hati kita beku, mungkin membuat hidup kita menjadi dingin. Pengharapan kita juga kemudian mulai redup, tapi kembali Tuhan nyalakan. Tuhan ingin agar kita kembali membawa kehidupan yang telah Tuhan bawa sendiri. Kita memperjuangkan juga kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Banyak orang yang mungkin juga di hari ini merasa putus asa, merasa bahwa perjuangannya sia-sia, tidak lagi bisa berharap. Tapi Tuhan ingin menjadi sumber pengharapan kita, sehingga kita pun seperti pohon ara mampu untuk bertunas, sekalipun kecil, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi menandakan bahwa kita masih punya kehidupan, dan Tuhan berikan kesempatan itu bagi saudara dan saya. Seperti halnya kisah di awal tadi tentang Eins. Mungkin ada banyak perdebatan tentang perjuangan kedua orang tuanya, tapi cinta kasih mereka patut untuk direnungkan. Demikian juga di hari ini, ada banyak hal yang mungkin juga kita masih gumulkan, tetapi firman Tuhan jauh lebih dari itu boleh kita renungkan, Bapak Ibu dan Saudara, agar kita sungguh menjadi orang-orang yang berharap, bahkan pengharapan itu boleh terus melekat di dalam kasih Tuhan. Sehingga Bapak dan Saudara, sekalipun kecil saja pengharapan itu ada dalam hati kita, kita percaya bahwa Tuhan yang akan membuatnya bertumbuh dan menjadi besar. Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap berjalan dan bertahan. Sehingga di hari ini, kalau ditanya apa yang mau kita bangun dalam pengharapan ini, saya mengajak kita untuk meminta dan berharap kekuatan, agar kita bersama-sama menjadi kuat di hari ini. Kuat untuk berharap, sekaligus juga mengharapkan kekuatan hari demi hari yang boleh terus Tuhan tambahkan, sehingga kita masih bisa menyalakan ketiga lilin yang lainnya. Bahkan sampai dengan nanti kita akan menyanyikan Malam Kudus dengan suasana yang juga mungkin akan berbeda, tetapi di sanalah hati kita tetap menyala dan melihat kemuliaan Tuhan, sang sumber pengharapan kita. Maka marilah terus bertahan, marilah menjadi kuat, dan marilah terus menyemaikan dan menumbuhkan tunas-tunas pengharapan itu. Sebab Tuhan juga berharap agar kehidupan kita memancarkan kemuliaan-Nya dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin.
selamatku dan ku yakin seluruh hidupku di tanganmu, terjalin dalam rencanamu. Kau memanggilku dan memimpinku, Rohmu yang kudus mengajarku hidup benar di matamu. Panggilanmu menangkap aku, dan tanganmu melukis aku seperti dirimu. Ini doaku. Untuk pakai isi daku, ku beri hidupku pada penjunan. Pimpin aku jalan bersamaku, ku beri hidupku padamu Tuhan, Sang Penjunan. Rohmu yang kudus mengajarku untuk hidup benar di matamu. Panggilanmu menangkap aku, dan tanganmu melukis aku seperti dirimu. Ini doaku, Tuhan, untuk pakai isi daku, ku beri hidupku pada penjunan. Pimpin aku jalan bersamaku, ku beri hidupku padamu Tuhan, Sang Penjunan. Sang Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah bersama kita menyatukan hati dan setiap pengharapan kita
dan bersama menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, Sang Terang, kembali kami datang. Biarlah pengharapan itu mulai bertunas di dalam kehidupan kami, di setiap keluarga, di setiap rumah tangga, juga di setiap hati sanubari anak-anak-Mu pada hari ini. Kami mau memulai Tuhan masa penantian minggu-minggu Advent, agar kami juga boleh sungguh menghayati dan menyongsong kehadiran Sang Terang, Juru Selamat yang membawa berkat dan damai bagi kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa ada banyak pergumulan di dalam kehidupan ini, namun sungguh biarlah kami berharap hanya kepada Engkau, dan pengharapan itu mulai bertunas dan bahkan boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati gereja kami, GKI Jember, Tuhan urapi, Tuhan berkati agar pelayanan yang juga boleh kami semaikan, yang boleh Tuhan tumbuhkan hari demi hari juga boleh terus membawa hasil dan mengeluarkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa agar kepanitiaan Natal secara khusus juga Tuhan pakai menjadi tunas-tunas kehidupan yang membawa karya-karya pelayanan yang juga boleh memberkati setiap keluarga dan setiap anak-anak-Mu di dalam masa Natal ini, sekalipun di tengah situasi pandemi yang masih terjadi. Kami berdoa agar kami pun sebagai setiap keluarga juga boleh tetap memaknai dan menjalani setiap masa penantian ini dengan hati yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, di dalam kesempatan hari ini kami juga tetap menaikkan pengharapan dan permohonan kami bagi setiap kondisi kehidupan kami masing-masing. Kami mengingat setiap saudara-saudara kami, setiap keluarga juga atau diri kami sendiri di dalam kelemahan tubuh, di dalam sakit penyakit, maupun juga di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami di tengah pekerjaan, di dalam setiap usaha, maupun juga di dalam setiap rintisan pekerjaan yang terus dan mungkin kami masih lakukan sampai dengan hari ini, ataupun bagi anak-anak kami di dalam proses studi dan belajar mereka, terlebih masa-masa pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami tetap boleh dapat berharap dengan benar dan terus menanti-nantikan Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan, setiap perjuangan di tengah pergumulan, bahkan di dalam sakit penyakit, di dalam usia lanjut, kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, sehingga usaha kami dan pengharapan kami tidaklah menjadi sia-sia. Kami percaya ya Tuhan, keyakinan dan janji Tuhan boleh senantiasa kami pegang, dan semua itu menjadi kekuatan yang membuat kami tak berhenti untuk berharap. Demikian juga bagi setiap kehidupan kami, peribadahan kami, dan setiap langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Bahkan juga setiap keterbatasan yang mungkin kami miliki di dalam kehidupan ini, biarlah kami boleh semua menaikkan setiap pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan kami juga melanjutkan perjuangan kami juga di dalam kasih Tuhan. Maka dengarkanlah setiap seru doa kami ya Bapa, juga doa anak-anak-Mu dan setiap keluarga dari tempat masing-masing. Kami mau menyatukan semua ini, dan dalam masa-masa penghayatan Advent ini Tuhan, kami satukan di dalam doa Bapa kami. Lepaskan kami
Pada hari ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah. Yang menjadi dasar dari persembahan terambil dari Mazmur pasal 118, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-27a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Mari kita memujikan KJ 403, baitnya yang pertama dan keempat, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati kami telah lekat, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa, bersyukur untuk persembahan pada hari ini. Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk setiap cinta kasih, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa pandemi ini kami terus dikuatkan, Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami. Mensyukuri ketika kami boleh juga diberi kesempatan mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan, mengawali Advent yang pertama ini. Tuhan menolong kami, memberkati kami melalui setiap usaha pekerjaan kami. Biarlah Tuhan juga melalui persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk persembahan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku umat Tuhan yang dalam masa penantian, marilah kita tetap berharap, percaya kepada Dia, sebab pengharapan kita kiranya tetap menyala dan tidak akan pudar. Sebab cahaya kasih-Nya akan senantiasa bersinar bagi setiap orang yang setia menantikan penggenapan janji keselamatan. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan senantiasa menggenapinya. Amin.